Para pendengar RPK FM, malam ini kita temanya Kidung SKSaan dalam perspektif Ignite GKI. Biar semangat. Semangat. Soalnya ini pendengarnya mungkin ada yang di perjalanan di stasiun radio atau di perjalanan di mobil atau yang mungkin ada di luar kota atau di luar negeri. Mereka itu bisa mendengarkan di streaming di YouTube RPKFM 9630. Jadi kalau bisa streaming di YouTube RPKFM ini bisa lihat wajah kita ya. Wih, di situ ya kameranya. Iya. Pendengar RPK boleh kok bertanya-tanya nanti. Siap. Berinteraksi di talk show ini. Nanti boleh mau bertanya dengan Mas Radinal atau Pak Pendeta Winner. Oke. Pak Pendeta Winner. Siapa sih yang mau tanya Pak Pendeta Winner atau Pak Mas Radinal dulu? Yang muda dulu. Ya, saya masih muda. Saya percaya saya masih muda. Terima kasih Pak Binar Iya toh. yang selalu mengingatkan saya. Saya masih senom. Oke. Senom. Apa sih itu Ignite? Iya, Ignite GKI. Ignite GKI itu ada kepanjangannya, Bu. Ya. In GKI We Unite. Awal mulanya dia itu sebuah brand dalam bentuk buku. Percaya nggak percaya? Tabloid gitu kali ya. Tabloid, buku. Tertulis ya, cetak. Tertulis cetak. Percaya tidak percaya. Cetak yang terbit sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Berarti sudah berapa lama nih? Ya, 10 tahun. 10 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun. 2012 lahir dalam bentuk buku. Terus produksi sampai akhirnya di tahun 2015. Di tahun 2015 itu kalau saya tidak salah, pada tahun-tahun itu buku itu ternyata anak muda sudah tidak menggunakannya dengan maksimal. Contoh, kita sudah bikin susah-susah, tabloid gitu, ngedit susah-susah. Kok buat ganjelan pintu? Serius, gak bohong deh. 2015, wah susah. Akhirnya nggak, semangat itu pasti nggak ada dok ya. Akhirnya semangat, wah kok gini, kok masih banyak tumpuan buku di gereja-gereja di situ. Berarti kan nggak ada yang baca gitu ya. Walaupun ada, cuma melihat itu rasanya gimana gitu. Akhirnya 2015 tim redaksi saat itu sepertinya menyatakan untuk hengkang dulu. Oke. Nah, di situ saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua publikasi TRP GKI 2015. TRP itu apa? TRP itu adalah panjangannya Temu Raya Pemuda GKI 2015 yang diadakan di Surabaya. Oke. Jadi gitu. Nah, saya sebagai ketua publikasi pada saat itu ngomong sama tim saya, acaranya ini dibuat lebih digital yuk. Maksud lebih digital ini adalah mungkin pada saat itu gereja-gereja lebih banyak bermain di area poster. Poster cetak, taruh di tempat ngadingnya gereja-gereja gitu ya. Itu. Nah, saya bilang, nggak usah cetak. Pas acara 2015 itu, yuk pakai sosmed. Mungkin pada saat itu nggak banyak pakai sosmed ya. Mungkin ya. Dan kenyataannya mungkin gereja juga nggak banyak pakai sosmed di tahun 2015 itu. Nah, TRP GKI 2015 itu saya menginisiasikan untuk go digital. Yuk, nggak usah cetak poster, nggak usah mahal biaya cetak, cukup dengan sosmed aja. Salah satunya ya tentang paling murah meriah bisa di-download Instagram gitu ya. Cuma lewat itu aja. Lah kok ternyata animonya gede. Akhirnya yang datang banyak di TRP GKI 2015. Dirasa sukses, berhasil. Nah, di situ tim redaksi Ignite GKI pada saat itu setelah acara selesai, saya diundang. Kak Radinal mau nggak meneruskan
Ignat GKI ini sebagai ketua redaksi. Biasanya begitu. Pikir-pikir, nggak pakai lama jawabnya, boleh. Oke ya, gitu. Tapi sesuai dengan apa yang saya kerjakan di TRP, yuk go digital. Jadi oke, digital dan diam selama 2 tahun. Dari 2015, 16, jadi 15-16 itu meramu ya, meracik Ignat GKI ini. Berarti vakumnya itu nggak diem banget. Nggak tapi diam. Ada. Nggak diam. Jadi memang ada masa vakum 2 tahun 2015-2016 lah itu. Akhirnya meracik. Nah, akhirnya di tahun 2017 ada lagi TRP GKI 2017 yang diadakan di Semarang. Dan disitulah waktu yang tepat untuk publish pertama kali Ignat GKI Go Digital dalam bentuk website. Di website dan dengan karya-karya artikel-artikel online yang teman-teman bisa submit, kemudian kami edit, kemudian dipublish. Simpel itu 2017. Terus 2017, 2018 sebagainya, akhirnya saya pribadi, saya ini orang yang bisa main musik. Jadi suka main musik, bisa main musik dan suka menjadi pengamat musik. Semua diamati gitu. Semua diamati gitu. Entah itu lagu gereja, non gereja, beneran gitu ya. Akhirnya saya punya kerinduan. Saya itu pada saat remaja, masih zaman-zaman remaja dan sekarang ya juga masih muda ya. Masih muda. Remaja, bahkan pemuda. Saya itu pada akhirnya punya satu keresahan. Ya apa sih? Ini lagu susah banget ya, lagu-lagu kidung. Langsung aja deh. Lagu-lagu kidung ini susah dimainkan sama anak muda ini. Pada saat itu saya langsung jadi pelakunya, mau aransemen mau apa, susahnya luar biasa. Karena ternyata di tahun 2017 itu kayaknya menggunakan YouTube itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Dan di YouTube nggak ada gitu. Sedih. Kok adanya cuma lagu-lagu ya konten gitu ya. Kok gitu aja nggak ada gitu. Terus akhirnya kami putuskan, guys, yuk bikin namanya aransemen kidung yuk. Buat apa Radinal? Ya buat kita belajar bersama kalau pada saat kita pelayanan ibadah pemuda remaja. Sesimpel itu. Oke Radinal. Terus gimana ya? Udahlah, pokoknya show must go on. Pokoknya tampil dulu, pokoknya rekaman dulu, apapun hasilnya. Nah, seperti itu. Dan 2018 kalau nggak salah baru publish 1-2 lagu sampai 5 lagu perdana lagu-lagu kidung yang diaransemen. Sesimpel itu dan ternyata di luar prediksi kami juga. Animonya besarnya bukan main. Tanpa kami prediksi ya seperti itu. Kok begini ya, kok komentarnya banyak gitu. Dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang yang teman-teman lihat seperti itu. Padahal tadi saya mau nanya loh sejarahnya juga, terus peranannya Mas Radinal sudah dijawab. Iya. Diserok Jadi semua. Langsung komandonya ya, terus jadi marketingnya, terus apa lagi? Mengaransemen juga. Ya semua lah. Terus itu yang Ignat GKI itu sebenarnya untuk kalangan seumuran umur 50 atau Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Kenyataannya, realisasinya secara database analitik YouTube dan sebagainya itu entah di segala platform itu mulai dari kalangan remaja 18 tahun sampai di angka 40-an. Iya, 40-an. Walaupun tetap terbanyak di area produktif 25-30-an, tapi 30 ke atas itu masih kategori banyak. Jadi nyatanya penikmatnya juga banyak gitu ya. Dan memang ada beberapa konten yang ada figur-figur orang yang tanda kutip lansia. Pendeta lansia itu. Ya, pendeta emeritus lagi. Dan termasuk top 10 ya. Top 10 most viewer lah istilahnya. Viewer, komentar yang sangat membangun. Pokoknya di situ. Justru malah di itu. Ini
sahabat RPK seru banget ya, kayak Mas Radinal ini luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dengan Pak Pendeta Winner, kalau sahabat RPK ingin bertanya silakan menghubungi di pesawat telepon 021 8444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1800444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dapat menulis tanggapan atau komentar, pertanyaan di dalam kolom komentar. Oke, kita break dulu ya sahabat RPK. Hai, JIU Universe. Saya Francisca, alumni dari JIU, jurusan akuntansi angkatan 2018. Dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan Korea di Indonesia. My name is Seung-yeol, who is one of international students from South Korea at JIU, majoring in English Literature Batch 2021. Jakarta International University adalah kampus internasional yang didirikan oleh profesional dan pengusaha dari Korea dan Indonesia, serta profesor dan dosen dari negara Korea, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat yang mengajar dengan sepenuh hati. Dengan pilihan 6 program studi, yaitu Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Akuntansi, Sastra Inggris, dan Sastra Jepang. Dapatkan juga penawaran beasiswa yang menarik. Eits, tapi kuota terbatas ya. Dan yang paling seru, ada program pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan dukungan dari JIU dan Perguruan Tinggi Korea Selatan, serta beberapa negara lainnya. Lokasinya di Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Biar jelas dan kalau mau daftar, langsung aja ke 0811 9911 725 atau kunjungi websitenya di jiu.ac. JIU, we dream of your great future. 96.3 Sahabat RPK, kita kembali lagi di talk show yang juga bekerjasama dengan RPK FM. Tema minggu ini itu kehidupan dalam perspektif Ignite GKI. Di studio ada Mas Radinal Surya Atmaja, dia promotor, penggerak, komandan dari Ignite GKI, tapi berdomisili di Surabaya. Juga ada Pendeta Winner Pananjaya, Pendeta Jemaat GKI Kelapa Cengkir. Ini tadi masih lanjutin ya, tapi kalau saya mau bahas yang ini aja deh, lagu tadi kan bersinar, bersinar. Nah, kalau teman saya selalu ngomong gini, bukan ngomong selalu sih sebenarnya, apa sih itu lagu-lagunya GKI?
PKJ, KJ, KB. Saya bilang, kalau kamu sedang bergumul lagu PKJ, KJ itu kau bisa nangis ya, aku bilang. Tapi setelah dibawakan di aransemen sama Ignat GKI, lagunya kok mantep yo. Mantep tenang. Itu gimana ceritanya? Ceritanya kami memberikan keleluasaan kepada banyak anak muda, Iya. anak muda, arranger itu siapapun untuk memberikan ruang mereka mengaransemen. Sesimpel itu, sekali lagi nggak pakai ribet. Karena arranger itu ternyata banyak. Arranger itu banyak, tapi nggak ada tempat. Arranger itu banyak tapi nggak ada tempat. Dan puji Tuhannya, Ignat GKI itu punya slogan Ignite for Everyone. Kami selalu kumandangkan itu dan itu jadi pedoman kami. Kamu bisa mengaransemen lagu-lagu kidung ini dalam bentuk yang harapannya lebih bisa powerful untuk dinikmati, entah itu di segala tempat bahkan ibadah. Jadi kita bisa menikmati lagu gitu nggak hanya di ibadah, tapi di mobil, di KRL. Saya habis dari KRL itu. Iya. Buset. Saya udah ya orang Surabaya yang masuk ke Jakarta masuk KRL gitu ya. Saya pada saat itu juga merasa bahwa alangkah baiknya kalau pada saat momen-momen hektik seperti ini udah ada lagu kidung yang bisa terdengar di kupingnya para KRL, yang naik KRL itu ya. Enak dia relate gitu ya. Saya butuh ketenangan di tengah desakan-desakan orang-orang gitu ya. Makanya kan yang di top view-nya Ignat itu yang nomor 1 lagu Tak Ku Tahu Hari Esok. Tak ku tahu kan Nah, hari esok. Itu sangat relate banget sih dengan kehidupan setiap hari pergumulan orang-orang gitu ya. Dan yang ada di kolom komentar itu saya rasa sih nggak cuma orang Kristen ya, maksudnya dari berbagai kalangan, bahkan interdenominasi, bahkan mungkin dari agama yang lain juga tuh masuk di kolom komen itu dan berkomentar, dan entah dia merasa terberkati, merasa diingatkan. Kan tuh lagu yang ini banget ya, apa ya, Kan menyentuh sisi duka cita saat kehilangan orang terdekat gitu. Lagu itu tuh bisa hadir menyentuh dengan aransemen yang masuk ke telinga semua kalangan sih ya. Makanya cukup banyak yang jadi viewer di YouTube kita lagu itu tuh, Tak Ku Tahu Hari Esok tuh. PKJ 241 ya. Nih Pendeta Winner di Ignat GKI itu apa perasaannya? Ini udah ngomong nih Pendeta Winner. Iya. Banyak. Saya di Ignat GKI support ya sebagai pendeta yang mungkin penasehat gitu ya, tapi sebagai support, bukan punya posisi yang khusus begitu, membantu teman-teman, karena kan Ignat GKI tidak hanya dari Jawa Timur saja, GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, tapi juga dari pendeta GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat juga begitu. Karena kepemilikan Ignat ini kan sebetulnya ada di area Jawa Timur gitu ya, Sinode Wilayah Jawa Timur. Ignat gitu. GKI itu di bawah Departemen Informasi dan Komunikasi BPMS GKI BPMSW Sinode Wilayah ya, GKI Jawa Timur. SW Jatim. Betul. Jadi peran saya mensupport begitu. Teman-teman, supaya kalau ada yang mungkin lada melenceng belok sedikit, nah kita yang tugasnya jaga gawang lah. Tapi selama ini enggak ada toh? Ya kadang ada ya tulisan, banyak kan tulisan yang kami perhatikan begitu. Kalau tulisan-tulisannya. Ignat GKI ada website ignatgki.com, di situ banyak sekali tulisan-tulisan dari berbagai macam kalangan, nggak hanya GKI. Nah, namanya juga tulisan dan mencurahkan segala ide itu. Ada yang luar biasa dan saking out of the box. Nah, tapi peranan pendeta ini mengkurasi dan mengarahkan untuk bisa lebih baik. Iya. Tadi kan saya dengar ceritanya itu kan dari tabloid. Jadi kan bercerita tentang kegiatan remaja pemuda GKI. Nah, sekarang beralih ke musik ya. Jadi ada yang lain nggak ada? Bukan beralih, lebih kepada memang banyak sekali tanda kutip hasil karya karya-karya Ignat GKI banyak, dan salah satunya juga ada musik,
kemudian ada artikel, website ignitgki.com, podcast dan sebagainya seperti itu. Cuma memang yang paling menjadi perhatian publik salah satunya ya masalah musik ini gitu. Dan Ignite mungkin publik banyak taunya kita talent atau artisnya gitu ya, atau grup bandnya begitu. Padahal bukan gitu. Ignite GKI adalah media sebetulnya, medianya, dan kita bertugas sebagai publishernya yang memproduksi karya gitu ya. Jadi aransemen adalah masing-masing, entah itu gereja, entah itu kelompok yang ada di area GKI, anak muda GKI, yang kita fasilitasi, kita produksi videonya begitu, audio dan videonya, lalu kita publish di digital platform begitu. Jadi kita sebetulnya bukanlah band, bukanlah publisher, tapi lebih ke publisher begitu. Publisher. Mungkin itu yang perlu diperjelas menjadi ruang, publisher menjadi ruang dan platform bagi teman-teman, khususnya teman-teman GKI yang punya aransemen, punya bakat bermusik juga. Nah, itu yang kami fasilitasi itu. Karena tahu ini masyarakat taunya Ignite GKI itu memproduksi lagu-lagu di YouTube ya. Nah, untuk yang lain-lain, tapi kan setidaknya mengenal dong anak remaja GKI dari setidaknya dari YouTube itu. Bisa nanti ditanya ke gereja A, kita tahu Ignite GKI enggak gitu. Oh, itu yang di YouTube ya. Iya. Oh, itu yang di website ya, gitu-gitu. Dan yang menjadi talent atau jadi artis di dalam video-videonya tidak hanya dari GKI ya. Tidak hanya dari GKI, tapi luar GKI juga ada beberapa ya yang masuk gitu. Jadi internominasi dan penghayatannya itu apa? Ignite for everyone. For everyone. Jadi itu beneran gitu ya. Beneran. Nggak eksklusif ya, nggak eksklusif GKI jadi, gitu. Tahu memang kalau itu kepemilikan GKI, tapi nyatanya dinikmati oleh semua pihak, for everyone gitu. Iya, benar. Jadi pada akhirnya jemaat-jemaat dari denominasi lain gak memandang itu, lebih memandang karya, pujiannya, dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kalau pandangan dari Pak Pendeta tentang hadirnya Ignite GKI, apa itu? Satu yang surprising ya, maksudnya di tengah-tengah kita dibanjiri musik-musik rohani yang bukan kidung begitu ya, yang populer yang cukup populer juga begitu, kontemporer kita juga kadang menyebutnya begitu, lagu-lagu persekutuan kita kadang menyebutnya juga begitu. Nah, ini hadir membawa lagu kidung yang dikemas dengan aransemen yang fresh, yang sangat anak muda banget, dan banyak kalangan bisa menikmati begitu. Jadi berkat ya, blessing banget begitu ya di tengah-tengah derasnya arus itu gitu ya. Yang katanya gini sih, ini kan musik-musik lagu-lagunya orang tua, lagu-lagu jadul, lagu-lagu gereja lama begitu. Tetapi ternyata setelah di repackage, setelah di aransemen ulang ya, ternyata masih bisa masuk di telinga semua kalangan di zaman sekarang begitu. Gini ya, soalnya kayak menacak apa itu lagu kidung jemaat PKJ, lagu apa itu? Saya bilang, kalau kamu sedang dalam pergumulan bisa nangis lagu PKJ itu dan KB. Saya bilang gitu. Iya, sahabat RPK ditunggu loh pertanyaannya, mau berinteraksi langsung dengan tamu kita Mas Radinal Suryatmaja dari GKI Diponegoro Surabaya dan Pak Pendeta Winner Pananjaya, Pendeta Jemaat GKI Kelapa Cengkir. Nah, ini nanti kalau mau berinteraksi bisa di pesawat telepon 021 8000 444 melalui WhatsApp di 0815 1800 444. Sahabat RPK yang mungkin ada di luar negeri atau di yang tidak terjangkau, dia bisa di streaming YouTube RPK FM 9630. Nah, ketika diundang nih sama Yamuger ini Ignite GKI untuk siaran di radio, pasti orang lebih banyak tahu lah tentang Ignite GKI. Selama ini kan cuma dengar di YouTube. Harapannya bagaimana? Harapannya semakin banyak yang dengar. Makin banyak. Jadi kami ada di Spotify, dan terima kasih juga buat Yamuger ya, yang memfasilitasi bahasanya gitu ya. Memfasilitasi untuk Ignite GKI itu hadir lebih daripada YouTube.
Kalau kemarin arenanya biasanya cuma YouTube dan sekarang difasilitasi oleh Yamuger Indonesia hadir di digital musik streaming, rasanya seperti itu, Spotify, Apple Music dan kawan-kawannya. Ya, di Spotify, di Langit Musik apa. Nanti season berikutnya, season ketiga nanti setelah break ini nanti kita mau tanya sama Pak Iti Ponco dari Yamuger. Kenapa bisa connect sama Ignite GKI. Oke ya, ditunggu ya sahabat RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Di era digital ini, anak-anak kita berhadapan dengan banyak tantangan. Namun bagaimana jika ada cara untuk memberikan mereka kepercayaan diri, keterampilan hidup, dan rasa keberanian yang tak tergoyahkan? Hadir kembali di Indonesia, I Am Gifted Camp, International Holiday Camp dari Adamku Learning Technologies Group Singapore yang telah mentransformasi lebih dari 850.000 anak remaja di seluruh Asia menjadi pribadi yang lebih baik, yang sukses menggapai impian, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat demi masa depan. Hadiri seminar perkenalan I Am Gifted Camp, catat tanggalnya, Sabtu 3 Juni 2023 jam 2 siang bertempat di Function Hall Wisma 46, lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta Pusat. Seminar untuk orang tua bersama dengan anak. Seminar ini gratis untuk 30 pendaftar pertama. Jadi hubungi segera WhatsApp ke nomor 0877 8852 0752 0877 8852 0752. I Am Gifted Camp, the leading international youth camp in Asia. I Am Gifted. Unleash the genius in your child. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku.
Oke, kembali lagi sahabat RPK yang Muger bekerja sama dengan RPK FM. Kita membahas semua apa sih yang dilakukan oleh yang Muger. Nah, tema malam ini kedengkaisaan dalam perspektif Ignite GKI. Kalau sahabat RPK mau bertanya, berinteraksi, silakan menghubungi di pesawat telepon 021 8444 atau di SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Silakan sahabat RPK mau bertanya sama Ignite GKI apa aja, monggo. Nah, saya mau bertanya nih. Ya Muger bisa ketemu Ignite gimana? Oke. Ketemu Ignite GKI. Jadi mungkin saya perkenalkan kembali bahwa saya itu bergabung ke Yamuger kan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Pak. Tapi ini Pak. ada pertanyaan ya? Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Azaro. Pak Azaro. Ya, selamat malam Pak. Sehat Pak? Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, Pak Azaro mau bertanya, monggo silakan. Mau bertanya ke siapa? Ini kan mau nanya aja kalau kita mau gabung misalnya di Gereja GKI ya. Ignite GKI. Ya, jadi begini. Kan saya itu termasuk orang tunanetra. Oke. Nah, jadi orang tunanetra jadinya umur saya sih lebih dari 30. Cuman saya punya mama, nggak punya bapak lagi. Cuma saya punya mama yang nggak bisa cari nafkah lagi. Nah, terus saya itu maunya kan mau tinggal di panti atau di tempat-tempat penampungan orang-orang dewasa seperti saya ini. Jadi boleh saya minta bantu nggak? Bantu apa ya Pak? Boleh saya minta bantu cari tempat, misalnya saya mau tinggal di panti asuhan atau di tempat-tempat sosial lainnya. Soalnya saya tunanetra nggak bisa ngapa-ngapain, mama saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Jadi saya minta bantu kalau bisa bagaimana caranya, tujuan yang lebih dekat lagi supaya saya itu juga lebih dekat untuk memuji-muji Tuhan begitu. Oke. Pak Azaro punya keahlian apa di bidang musik atau mungkin menyanyi atau bagaimana? Kalau bagian musik enggak, cuma nyanyi sedikit dan saya paling lebih suka di bagian berdoa gitu. Oke, silakan. Bagaimana? Ini. Kalau Ignite GKI sih sebetulnya kita tidak masuk ke ranah panti sosial ya yang dimiliki oleh GKI begitu. Memang ada beberapa panti sosial yang dimiliki oleh GKI gitu ya, baik itu yang bentuknya panti jompo dan sebagainya, termasuk mungkin di Bandung ada komunitasnya ya Radinal ya, kita pernah ya GKI Pasir Kaliki bukan ya? Pasir Koja atau Kaliki ya? Oh itu tidak bisa mendengar. Oh iya ya, itu tuna rungu ya, rungu ya, betul ya, betul. Jadi ada komunitas bahasa isyarat bahasa di Bandung, GKI Pasir Koja, betul. Pasir Koja, terusan Pasir Koja ya, GKI terusan Pasir Koja itu ada komunitasnya di situ. Tapi kalau untuk yang tunanetra sejauh ini belum terdengar dan belum ada info sih. Oke. Mungkin kebutuhan Pak Azaro ini kalau untuk pelayanan dia bilang saya itu doa, tapi kalau kita di Ignite GKI untuk tunanetra yang mungkin bisa menyanyi atau main musik ada nggak ya? Ada satu talent ya. dari GKI juga, jadi dia tunanetra tapi dia bisa menyanyi dan bisa bermain musik piano. Pada saat itu akhirnya kami ajak dia untuk ngisi satu lagu kidung, dan puji Tuhannya termasuk yang jadi blessing
dan sudah terpublish ya di YouTube udah beberapa tahun yang lalu seperti itu. Sejauh ini untuk yang tunanetra seperti itu. Ya, mungkin karena kita departemen jadi belum bisa menjawab tuntas. Ya, mungkin Pak Azharo bisa berkontak di GKI sekitar tempat tinggal Pak Azharo begitu. Kalau ada GKI di sekitar situ GKI di Bogor, bisa datang minta tolong pendetanya atau majelis jemaatnya apakah bisa dihubungkan lagi begitu dengan panti yang ada di sekitar Bogor. Nah, mungkin itu akan lebih membantu begitu. Ya. Oke, Pak Azharo. Semoga menjawab ya, Pak. Oke. Sudah? Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Atau nggak ada pertanyaan, jadi saya lanjutkan. Memang salah satu hal yang menjadi perhatian saya ketika di Yamuger itu adalah bagaimana Yamuger itu meraih para remaja dan pemuda. Itu adalah pikiran yang langsung tertanam. Mengapa? Karena dari lagu-lagu itu, kalau yang namanya dari kidung jemaat ya, kidung jemaat, PKJ, NKB, itu sudah tidak usah diragukan karena sebelum itu jadi buku itu sudah melalui tahapan. Kalau di Yamuger itu ada tim inti nyanyian gereja, kalau di GKI itu ada tim nyanyian GKI ya. Begitu. Jadi itu sudah melalui seleksi dari segala penjuru begitu, sehingga memang syair itu adalah memang pujian yang paling tepat lah, seperti sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi tadi ceritanya kenapa bisa ketemu, karena salah satu dari banyak yang paling populer itu adalah Ignite GKI. Dan ini mungkin feedback kepada Ignite GKI. Ignite GKI itu tidak sekedar YouTube. Sekarang Ignite GKI itu saya pandang, saya dari industri musik, jadi saya mengerti positioning. Ignite GKI itu adalah jadi penggerak musik gerejawi. Dan kalau kita bicara sejarah begitu ya, cerita sejarah. Dulu itu kidung itu kan sebelum ada kidung jemaat PKJ, itu kan orang menyanyi pakai lagu-lagu yang diterjemahkan seperti itu. Kemudian kidung jemaat dan PKJ itu kan lahir karena ada kebutuhan. Karena ada syair supaya ada tim, ada semua sudah ditinjau begitu. Lahirlah itu Yamuger. Kemudian lahirlah itu kidung jemaat, PKJ dan banyak buku lain. Kemudian ada NKB begitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa lagu-lagu itu banyak kan dinyanyikan oleh orang tua. Dan saya ketemu dengan Pak Cosi Pratama, beliau komposer, pencipta lagu, semua arranger the best di Indonesia, dan beliau cerita lagu itu bukan tentang lagu, tapi tentang penyanyinya. Gitu intinya. Jadi siapapun yang bisa menemukan penyanyi dan mengawinkan dalam kali mengklopkan dengan lagunya, itu pasti akan jadi hype. Lagu itu jangan dipandang kalau yang menyanyikan Pak Bonco lagu suaranya begini ya jadi begitu. Tapi ketika dinyanyikan oleh TGW ya misalkan itu jadi berbeda. Jadi dengan konsep itu maka saya cari itu Ignite GKI. Saya tanya dari berbagai sumber dan puji Tuhan akhirnya ketemu dengan Pak Winner, Pak Radinal, dan saya sampaikan bahwa Ignite GKI itu bukan sekedar YouTube. Sekarang jadi movement, gerakan untuk membawa pujian yang dulu dinyanyikan dengan gaya orang tua, sekarang menjadi gaya anak muda. Dan saya sering menyebut, mungkin saya sebut bahwa Ignite GKI atau gereja-gereja itu ada yang masa kini dan masa depan. Nah, Ignite GKI ini akan menjadi gereja masa depan. Dan saya lebih terkonfirmasi, lebih terverifikasi ketika anak saya main ke Jogja, kemudian sama anak diajak ke GKI Gejayan, pos Pakuwon, dulu namanya Hartonomo di situ. Dan saya diajak, Papa, itu di lantai 4 ya, betul ya, di lantai 4 begitu. Saya sendirian naik gitu dan kebingungan, mana ini GKI begitu kan, GKI. Ternyata ini Pak, The Grace,
Dan begitu masuk itu GKI dan ibadahnya anak muda dan ini langsung saya connect gitu dalam ini. Inilah GKI masa depan sekarang. Oke, kita break dulu ya, sahabat LPK, nanti kita lanjut lagi. Sahabat RPK, begitu banyak cerita dan kisah yang mengagumkan terjadi dari mereka yang telah mengikuti perjalanan ziarah rohani ke Israel. Kini, kesempatan itu datang untuk Anda nikmati dengan mengikuti Holy Land Classing Pilgrim selama 13 hari mulai dari Mesir, Israel, Jordan, dan Petra bersama Pastor Jonah Chen dan Karismata Tour. Anda akan berkunjung ke destinasi pilihan di Mesir, menapaki jejak perjalanan Yesus Kristus di kota kelahirannya di Bethlehem, hingga ke Yerusalem. Keberangkatan perjalanan mulai 13 hingga 25 Oktober 2023 dengan penerbangan PP, Emirates Airlines, hotel bertaraf internasional, bus AC dan free wifi, tiket masuk wisata dan guide berbahasa Indonesia. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda sekarang juga dan dapatkan harga perjalanan yang sangat menarik dengan menghubungi Pastor Jonah Chen di nomor 0815 1341 9994 atau Pamela di nomor 0811 2476 24. Sekali lagi, Pastor Jonah Chen di nomor 0815 1341 9994 atau Pamela di nomor 0811 2476 24. Tuhan Yesus memberkati. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat LPK, ini session terakhir. Tapi close-nya harus. Jadi apa yang belum dapat, saya belum dapat jawaban. Tapi saya juga mau tanya sih sebenarnya. Ini Ignite GKI ini open nggak sih untuk denominasi lain? Atau mungkin nanti kan gini loh, ini kan dalam bentuk awalnya Ignite GKI kan band kan, lagu-lagu di YouTube nih. Saya bisa main musik, saya bisa nyanyi, saya punya band. Boleh nggak sih gabung di Ignite? Bolehkah gabung di Ignite dari denominasi yang lain? Seperti yang rekan-rekan dengar barusan ini dan sekarang ini, itu bukan dari GKI. Itu dari mana tuh?
bukan dari GKI. Bukan dari Pulau Jawa. Itu lagunya berarti Haleluya Pujilah dari mana itu? Dari Pulau Bali. Teman-teman GKPB, Pemuda Kristiasa dia menyebutnya seperti itu. Mereka, saya juga kagum ketika Kardinal ini ya lagunya kami. Saya bilang, buset. Oke, saya ke sana. Jadi dari Surabaya tiba-tiba ke Bali untuk nge-maintain produksi lagu Haleluya Pujilah yang mereka aransemen yang seperti rekan-rekan bisa dengar saat ini. Dan itu nyatanya jadi blessing yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat di YouTube komentarnya Haleluya Pujilah, buset. Banyak sekali yang merasa terberkati dengan itu, dengan fresh aransemen dengan etnik khas budaya-budaya Indonesia seperti itu. Dan mau join lebih dari ini bisa, karena Ignite GKI ini sedang merancang sistem untuk teman-teman bisa ikut ambil bagian open submission untuk mendukung kegerakan Kidung Keesaannya Yamuger Indonesia. Seperti itu. Ya, okay. Setelah ini. Nah, kapan waktunya, kapan momen itu? Cukup lihat stay tune di sosmed-sosmednya di Instagram, ya? website, sosmed di Ignite GKI seperti itu. Instagramnya ignite.gki. Udah di situ pintu pertama segala informasi mengenai update. Berarti Ignite ini GKI. ya, ajak berteman dong Ignite GKI ya di Instagram ya, biar tahu infonya ya. Iya, gitu harus ya. di-follow dulu. Harus di-follow. Ya. Karena kalau nggak follow nggak tahu nanti. Follow dulu ya. Pak Pendeta Winner, Yeah. ini pasti kan pendeta itu kan udah juga bisa main musik, bisa nyanyi. Bisa nggak sih Ignite GKI? Kan belum pernah tuh para pendeta itu. Ini lagu Kesaan, tapi jadi Kidung Kesaan loh Pak. ini walaupun beliau ini pendeta, dia ini seorang drummer. Oh, serius? Masa lalu. Masa lalu. Itu buka kartunya. Beliau ini seorang drummer. Oh, oke. Drummer yang setipe dengan saya. Bisa tuh Pak, di komando Pak, para pendeta. Siap. Pendeta Winner bisa drummer apa gitu kan. Iya kan. Belum pernah lo, belum ada lo. Nanti pendeta suruh itu Pak Pendeta silakan pegang alat musik satu-satu. Kan selama ini yang paling update itu ya nyanyi gitu ya, nyanyi satu-satu. Itu pun emeritus. Mungkin setelah ini Pak Pendetanya yang setiap pendeta format band ya. Format band gitu. Mari kita coba. Coba. Ini harapannya Yamuger Ignite GKI, lagunya berikut adalah Kidung Keesaan. Ya, jadi mendukung apa yang Yamuger lakukan setelah ini, yaitu menggerakkan untuk anak muda atau siapapun untuk bisa merekam produksi untuk Kidung Keesaan seperti itu. Betul, karena Kidung Keesaan itu adalah memang diharapkan diinisiasi oleh PGI. Iya. Jadi Yamuger ini adalah yang melaksanakan, tetapi yang berkehendak, karena kalau pandangan PGI itu Alkitab sudah satu, nyanyian kan masih banyak, jadi masih beragam, jadi harus ada satu lah yang jadi Indonesia. Jadi Kidung Keesaan itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa, bahasa itu ya silakan pakai denominasi sendiri-sendiri, termasuk GKI ada NKB. Buku-buku itu tetap ada. Nah, tapi untuk nasional Indonesia Kidung Keesaan. Sesuai dengan jiwanya Ignite, in GKI we unite. Unity, keesaan juga adalah kesatuan juga. Jadi tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan gitu. Terus ini dukungan gereja terhadap Ignite GKI untuk kedepannya. Ya diharapkan ini ya support ya. Tapi maksudnya dari arti begini sih, diharapkan tuh gereja-gereja juga akhirnya tertrigger ya, tergerak juga untuk berkarya sebetulnya, karena ternyata toh lagu Kidung bisa loh diproduksi, bisa menjadi satu karya yang didengar oleh publik begitu. Nah, mungkin Ignite menjadi trigger pertama yang menggerakkan supaya makin banyak nih harapannya ya Ignite atau karya-karya lain yang terpublish di YouTube ataupun di platform manapun yang diproduksi oleh gereja-gereja begitu, dan gereja-gereja juga punya antusias ya, nggak lagi menganggap miring buku nyanyiannya sendiri begitu. Iya nggak sih? Kan sudah meng-underestimate duluan, wah mana mau nih anak muda dengerin gini, tapi ternyata bisa kok gitu. Kalau kita benar-benar mau
mengaransemen, mengolahnya begitu ya. Jadi karya yang bisa didengar banyak orang itu bisa gitu. Referensinya dari Pak Cosi Pratama Jawa, Kidugesan itu kalau dinyanyikan oleh anak muda, remaja dengan nuansa, dengan emosi, dengan semangat pemuda dan remaja, itu jauh lebih bagus. Dan itu dari hasil pengamatan di salah satu gereja, setelah sekian tahun pakai Kidugesan itu ternyata itu yang paling bagus. Iya, Pak Ponco cerita di YouTube, di Spotify, di Langit Musik Ignat GKI sudah hits pendengarnya. Oke, sahabat NPK, sebenarnya menarik banget, tapi tuh waktu sudah harus segera diakhiri. Nanti ada session kedua ya, nanti kapan diundang lagi ya Ignat GKI ya. Pasti. Terima kasih. Undang saya lagi. Undang saya lagi. Oh ya, seneng ya. Terima kasih sahabat NPK, terima kasih Bu Mayang Ayu sudah mendoakan Ignat GKI. Saya juga mendoakan Ignat GKI maju terus menjadi berkat dalam setiap pujian. Oke, sahabat RPK, terima kasih sudah stay tune sama kita. Terima kasih RPK FM, terus juga menjadi berkat. Terima kasih Mas Radina, jauh-jauh dari Surabaya. Pak Pendeta Winer, sukses terus pelayanannya. Pak Ponco, semoga semakin oke. Sahabat RPK, dimanapun Anda berada, senantiasa kita selalu bersandar sama Tuhan. Lagu-lagu tuh benar-benar menguatkan kita. Dengerin terus Ignat GKI di Spotify dan Langit Musik, atau nonton di YouTube-nya Ignat GKI. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih. See you. semesta patut memuji kuasa